هذا بلاغ للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Hadis berikutnya dalam Kitabul Adhahi, bab ma jaa ma yustahabbu min al-adhahi, bab tentang hadis-hadis yang menganjurkan hewan apa saja yang disunnahkan kita untuk dijadikan sebagai kurban. Qala haddatsana Abu Sa'id al-Ashaj qala haddatsana Hafs bin Ghiyath an Ja'far bin Muhammad an abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث. Hadis ini singkatnya sanadnya berasal dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan kambing kibas yang bertanduk fahilin. Fahilin ini fahlun. Fahlun itu sebutan untuk pejantan dari ternak, baik itu onta maupun kambing maupun domba. Sampai-sampai laki-laki pun disebut fahl. Dalam istilah fuqaha diistilahkan dengan labanul fahli. Labanul fahli, susunya al-fahl. Labanul fahli, susunya fahl. Jantan punya susu. Maksudnya itu adalah air ASI yang muncul dari perempuan itu disebabkan karena laki-laki. Dari itu dibangsakan, dinisbatkan, disandarkan ASI itu kepada laki-laki. Labanul fahl istilahnya. Kalau tidak dibuahi laki-laki, air susunya tidak ada perempuan. Dari itu perempuan kalau ingin menyusui selain anak suaminya, dia harus minta izin ke suaminya. Boleh tidak saya kasih air susu ini ke anak yang lain? Ini sebagai faedah tentang betapa laki-laki itu derajatnya tinggi dibandingkan dengan perempuan. Istilahnya labanul fahl. Dari itu ada istilah ayah susuan, ibu susuan. Ketika perempuan itu menyusui anak orang lain, otomatis anak itu menjadi anak si suami tersebut karena air susu itu milik dia, si laki-laki. Dia menyebabkan air susu itu muncul. Ini istilah fahl. Jadi fahil di sini maksudnya kibas yang jantan, tapi bentuk kalimatnya fahil, bukan sekedar jantan, tapi jantan yang istimewa. Kambing kibas jantan yang istimewa, itu arti fahil. Barangkali dari sini muncul anggapan yang mengatakan tidak boleh kurban dengan kambing betina, harus yang jantan.
Bukan tidak boleh, maksudnya yang sunnah itu seperti ini, dia fahil, bentuknya jantan. Karena itu yang dipilih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah milih seperti itu. Dan Nabi kemudian Abu Sa'id berkata, ya'kulu fi sawadin, kibasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ya'kul fi sawadin, dia makan dalam hitam. Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya'kul fi sawadin, maksudnya itu tapi moncongnya itu yang dia adalah organ tubuh untuk dia makan, kan mulutnya itu berwarna fi sawadin, berwarna hitam. Bukan maksudnya makan hitam, tidak. Maksudnya ialah mulutnya kibas itu warnanya hitam, daerah di mulutnya itu hitam. Ini spesifik warna kibas yang disembelih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yamshi fi sawadin, dan dia berjalan di hitam, maksudnya kakinya itu warna hitam, depan, belakang, bagian bawahnya itu warna hitam. Wa yanzur fi sawadin, dan dia melihat pada hitam, maksudnya matanya warna hitam, maksudnya bagian area matanya itu hitam. Ini spesifik warna kibas yang disembelih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jantan bertanduk, moncongnya itu hitam, daerah mulutnya hitam, kakinya hitam. Wa yanzur fi sawadin, dan area matanya hitam. Nah ini panitia kurban kalau menemukan domba yang seperti ini segera disikat. Nah, maksudnya diambil saja, dibeli untuk jamaah yang minat, ditawarkan ke anggota yang sudah mendaftar ke panitia ini, siapa yang mau, tapi harganya lumayan, ada perubahan warna, ada perubahan harga. Ini spesifikasi. Jadi sahabat meneliti apa-apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat detail, sampai hewan yang disembelih Nabi pun diceritakan kayak begini warna hewannya Nabi, detail sekali. Inilah perhatian para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada riwayat, ada yang menghitung jumlah ubannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ubannya berapa di kepala, ubannya berapa di jenggot, ada itu pembahasannya dalam Syama'il Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini kata Abu Isa At-Tirmidzi, hadithun hasanun sahih, hadis yang hasan lagi sahih, dan memang dia berasal dari hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha dengan redaksi yang tidak jauh berbeda dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini. Hanya saja di situ ada tambahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah halummi al-mudiyah, halummi al-mudiyah ishhadiha bihajar, wahai Aisyah, ambilkanlah pisau, al-mudiyah itu pisau golok, ishhadiha bihajar, asahlah dia dengan batu. Ini Aisyah radhiyallahu taala anha disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil golok dan disuruh untuk mengasah golok tersebut. Itu di situ ada faedah agar Idul Adha itu kita gotong royong dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan saudara kita, supaya bersama-sama menghayati amaliyah kurban tersebut, ta'awun, tolong menolong. Dan di sini menunjukkan betapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mendidik kita, bahwasanya beliau melatih istrinya untuk ikut ambil bagian dalam mengamalkan
syariat Islam, yaitu walaupun bentuknya sekedar menyiapkan golok, disuruh ngasah. Sekarang perempuan gak ada yang ngasah. Kalau buka internet iya banyak. Nah, ini perlu kita sampaikan ke istri-istri kita. Wahai istriku, Aisyah saja disuruh ngasah sama Nabi, yang dia adalah perempuan yang paling dicintai sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kamu ngasahin tuh golok 3 gitu, biar dia terlatih. Ini cara mendidik perempuan juga, cara mendidik perempuan. Apalagi di akhir zaman, yang banyak rusak adalah perempuan. Kurang tarbiyah kepada Islam, kurang tarbiyah kepada sunnah. Fafa'altu, kata Aisyah, fafa'alat, dan Aisyah melakukannya. Beliau ambil golok itu, beliau asah, radhiyallahu ta'ala anha. Thumma akhadaha wa akhadal kibash. Kemudian beliau ambil kibasnya Nabi, dibawa, diserahkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi menyembelihnya. Di sini ada faedah dalam riwayat Muslim ini, agar suatu keluarga bergotong royong untuk menyembelih kurbannya, untuk saling ta'awun, tolong-menolong. Sebagaimana yang kita sampaikan pada majelis sebelumnya, yang afdal adalah menyembelih sendiri. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Bab ma la yajuzu min al-adhahi. Bab pembahasan tentang apa saja yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Kalau yang tadi adalah spesifikasi yang dianjurkan untuk dijadikan sebagai kurban: kibas, bertanduk, jantan, istimewa, bagian mulutnya hitam, kakinya hitam, dan bagian matanya warna hitam. Nah, sekarang bahasan berikutnya ialah apa saja yang tidak boleh ada pada hewan ternak tersebut, hewan kurban tersebut. Qala hadatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Jarir bin Hazim an Muhammad bin Ishaq an Yazid bin Abi Habib an Sulaiman bin Abdul Rahman an Ubaid bin Fayruz an al-Bara bin Azim radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qala rafa'ahu, yakni sahabat Nabi yang bernama Bara bin Azib, rafa'ahu itu artinya ucapannya akan beliau sampaikan ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berasal dari pendapat dia. Itu arti rafa'ahu. Ini Nabi yang mensabdakannya, bukan pendapat dia. Qala, dia berkata, la yudhahi bil arja bayyinun dhalauha. Tidak boleh berkurban dengan al-arja. Arja itu hewan kurban yang pincang. Bayyinun dhalauha, jelas cacat di kakinya. Kalau cacat di kakinya, jelas itu nampaknya pincang. Kalau jalan dia pincang. Maka ini penting untuk panitia kurban. Sebelum beli kambing disuruh jalan dulu, dites jalan dulu gitu. Sama kayak motor, kan beli motor tentunya nggak jalan kan susah. Tes dulu jalan 2 meter, 3 meter. Nah, kalau udah jalan, kalau kayaknya normal jalannya, baru dibeli. Kalau pincang jangan dibeli.
Tidak boleh dibeli, nanti dia bilang pas sampai masjid, kok pincang ini? Itu tadi di mobil kamu naik, padahal udah pincang duluan. Gish, menipu daya, tidak boleh. Kalau dia pincang jangan beli. Kalau sudah dibeli dalam keadaan tidak pincang, kemudian pas diturunkan terjadi kecelakaan oleh ulah manusia, dia pincang setelah diturunkan dari mobil karena keteledoran. Pas jalan pincang jadi mini hewan kurban. Sementara dia sudah ditunjuk menjadi hewan kurban. Ini kurban si fulan. Kata ulama, suruh ganti, beli yang baru. Jadi itu hati-hati. Hati-hati menurunkan hewan ternak kurban. Jangan dipukul semaunya, tarik semaunya. Kalau pincang dan bisa jalan jadi cacat karena ulah kita, tidak sah jadi hewan kurban. Karena Nabi bersabda, la yudhaha bil arja bayin zalamah. Tidak boleh berkurban dengan hewan yang pincang, yang jelas pincangnya. Wala bil awra bayin awaruha. Tidak boleh berkurban dengan awra itu buta sebelah, yang jelas butanya, apalagi buta dua-duanya. Sebelah saja tidak sah, apalagi dua-duanya. Nabi menyebutkan yang paling rendah untuk menegaskan yang lebih dari itu tidak sah. Dan ini harus jeli panitia kurban sebelum membeli kambing atau sapi tersebut. Senter matanya, buka, buta atau tidak. Karena ini yang sangat kadang samar, setelah sampai baru kelihatan, kok buta ya ternyata, memutih matanya. Karena kan banyak kambing di tempat penjual itu banyak, ada lebih dari 10. Kadang kita tidak ngeh, tidak nampak, samar. Buta maksudnya itu matanya melek begini, tapi dia buta. Kalau merem sebelah udah jelas kan, wah ini merem sebelah, enggak, itu udah jelas. Nah, sekarang ada bentuknya dia melek begini, tapi buta, memutih dia, rata dengan putih matanya, dan itu kadang tidak nampak di kambing. Nah, kami pernah mengalami itu. Beli sampai di rumah, besok pagi, subhanallah ini buta ternyata. Saya tukar lagi. Kalau panitia kemana menukarnya? Membelinya jauh. Nah, repot nih, kasihan panitia. Tapi ini perlu dicatat, cek matanya, harus detik, buta atau tidak dia, dengan spesifikasi yang tadi. Wala bil maridah bayyin maraduha. Tidak boleh berkurban dengan yang sakit, yang nampak jelas sakitnya. Bagaimana bentuk jelas sakitnya? Tidak mau makan. Udah dibeliin Indomie, nggak mau makan juga dia. Kasih roti juga nggak mau juga. Sakit kambingnya. Tidak boleh. Dia sakit, jelas dia sakit. Cek. Khawatir juga kambingnya kena corona. Dicek, biar jelas. Berarti ini harus menghadirkan orang yang ahli di bidang perhewanan, biar dia tahu. Tapi udah jelas insya Allah. Kalau sakit mah dia diem, nggak bergerak, makan nggak mau, gelisah, dia terbaring. Sakit jangan dibeli meskipun dia gemuk, tapi dia sakit. Wala bil ajfa allati la tuqi. Dan jangan berkurban, tidak diterima kurban dengan ternak yang ajfa. Ditafsirkan kalimat ajfa allati la tuqi, yang tidak bisa punya daging, maksudnya kurus, tulang saja dia. Dipegang punggungnya tulang.
pegang pahanya tulang juga, tulang dari A sampai Z itu tulang, kurus banget, nggak cocok jadi korban. Ini dia 4 kriteria yang tidak boleh ada pada hewan kurban yang dijelaskan secara sharih di dalam hadis. Dan ini yang diamalkan oleh para ulama. Dari itu Imam Tirmidzi berkata, "Wal 'amalu 'ala hadzal hadits inda ahli al-'ilm." Dan inilah yang diamalkan oleh para ahli ilmu. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah taala menukil ijma', ada konsensus di situ. Beliau berkata, wa ajma'u anna al-uyub al-arba'ah al-madhkurah fi hadits al-bara' la tujzi'u at-tadhhiyatu biha. Mereka para ulama telah bersepakat bahwasanya aib yang 4 yang ada di hadis Bara' bin Azib yang kita baca ini tidak sah menjadi hewan kurban. Sudah fix, sudah nggak ada lagi khilaf di situ. Nggak boleh lagi baru bilang khilaf Ustaz katanya. Kalau tidak ada khilaf di sini sudah ijma'u ulama, hadisnya sahih. Ada juga ijma' bahwa 4 aib ini kalau ada di hewan kurban maka tidak sah dijadikan kurban. Wakadha ma kana fi ma'naha, demikian juga aib-aib yang semakna dengan yang 4 ini atau yang lebih jelek lagi dari yang keempat ini. Kal'ama, seperti dia buta, betul-betul tutup matanya begini dua-duanya, atau kakinya terputus, terputus, jelas tidak boleh. Maka sekali lagi, orang yang mau berkurban atau panitia menjadi wakil berkurban, ketika membeli dia harus ingat hadis ini. Bila perlu dicatat di handphonenya hadis ini. Ketika pergi beli dicek di checklist 1, bisa jalan 2, 3, lulus, baru dibawa tempat kurban. Baik. Baru ma yukrah min al-adhar. Bahasan berikutnya bab aib-aib yang dimakruhkan berkurban dengannya. Yani kalau yang tadi yang tidak sah, kalau sekarang sah tapi makruh. Apa hadisnya? Qala haddatsana Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Syarif bin Abdullah an Abi Ishaq an Shuraih bin Nu'man As-Sa'idi wa huwa Al-Hamadani an Ali bin Abi Talib qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrif al-'ain wal-udhuna wa an la nudahhiya bi muqabalatin wa la mudabaratin wa la shaqqa wa la khaqqa. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kami an-nastashrif. An-nastashrif artinya meneliti untuk membenarkan. Itu arti istishraf, untuk mengawasi. Dari itu, dari kalimat ini
kalimat inilah yang diambil, itulah kalimat istishraf ini banyak digunakan dalam akademis dan dunia pendidikan. Contoh misalnya yang nunggu asrama musyrif, di pondok pesantren kan begitu. Jadi musyrifnya siapa? Kalimatnya asyrafa yushrif musyrif. Musyrif itu artinya diambil dari kata syaraf. Syaraf itu artinya tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu disimbolkan sebagai letak seseorang bisa meneliti apa yang ada di bawahnya. Kalau sudah ada di atas berarti yang di bawah kelihatan. Jadi itu disebut syaraf. Nah, orang yang melakukan penelitian, meneliti, mengawasi untuk mana yang benar, mana yang salah, namanya musyrif. Amaliyah, aktivitas untuk meneliti, mengawasi itu namanya istishraf. Itu asal katanya. Bahkan tim penguji risalah atau tesis S1, S3 itu, doktor itu namanya musyrif. Isyraf, diawasi oleh Syekh Fulan, ya, dia yang meneliti ini yang sahih, ini yang benar, ini yang salah. Nabi SAW perintahkan kami untuk an-nastashrifal ain, untuk mengawasi, meneliti mata dan telinganya calon hewan kurban. Ain dan telinga, karena ini yang sering sama, terutama di mata. Kalau matanya itu rabun, yang hitamnya ketutup dengan putih, seperti mata manusia kan ada seperti itu. Bundaran hitam, bola hitamnya itu ketutup sama putih. Ini makruh. Kalau ketutup sedikit, tidak sampai buta, tapi hukumnya makruh. Ini yang jarang diteliti oleh orang yang berkorban. Kita tahu dia itu matanya itu tertutup dengan putih, dengan melihat mata sebelahnya akan berbeda warnanya. Kalau yang sebelahnya normal, tinggal lihat sebelahnya lagi. Kalau tidak normal berarti dia tertutupi oleh sesuatu, sudah mulai berubah matanya. Ini disuruh awasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cek dengan betul-betul detil. Disinilah kita menggunakan keahlian kita membeli dengan teliti, dengan cerewet sedikit. Boleh. Bawa senter belum perlu, kalau malam matanya lihat, cek satu-satu. Wal udhun dan telinga. Nah, telinga ini sekarang dijelaskan di sini di hadis ini, cacat-cacat yang ada di telinga yang kalau dia ada menjadi makruh, hewan tersebut dikurbankan. Wa alla nudahhiya bil muqabalah. Disebutkan makna muqabalah di sini dalam riwayat yang lain oleh Imam At-Tirmidzi, wa zada qala al-muqabalah, dan ditambahkan dalam riwayat lainnya al-muqabalah yaitu ma quti'a tarafu udhuniha, yang terpotong ujung telinganya, ujungnya kepotong. Yang seharusnya dia runcing begini, dia bunter. Bisa dibedakan dengan telinga sebelahnya. Oh, ini nggak normal, yang ini runcing, yang ini kepotong sedikit. Muqabalah. Bagaimana hukumnya? Sah, tapi makruh. Wala mudabarah, tidak juga yang mudabarah, jadi ma quti'a min janibil udhun, di mana sisi sampingnya itu terpotong, kepotong. Kalau ini tadi ujung, ini sampingnya yang kepotong, teriris. Jadi teliti, dengan teliti. Wala syarqa, tidak boleh dengan yang syarqa, ay al-mashquqah, yang terbelah.
telinganya terbelah jadi dua begini, kebelah begini, begitu, sehingga kayak pisang yang dibuka begini kan, kebelah, walaupun sedikit. Wal kharqa, al-kharqa itu artinya al-mathqubah, yaitu yang berlubang, dibuatin lubang misalnya di tengah-tengahnya telinganya. Ya, ini semua inilah aib yang menurut tabligh dari Imam At-Tirmidzi hukumnya makruh digunakan untuk berkurban. Dan ini berlaku bukan hanya untuk kambing dan domba, tapi juga untuk sapi, juga untuk sapi. Baik. Ini dua hadis yang ada dalam pembahasan ini, aib yang tidak diterima dan aib yang dimakruh jika ada pada hewan kurban, yang kemudian tafriq perinciannya banyak disebut di kitab-kitab fiqih mazhab yang ada, yang 4, tapi semuanya merujuk kedua hadis ini, hadis Bara' bin Azib dan hadis Ali bin Abi Thalib yang tadi kita baca ini. Bahkan 3 itu, ada 3 hadis. Intinya merujuk ketiga hadis ini. Itu kemudian yang diteliti, dibahas oleh ulama fiqih dalam 4 mazhab. Dalilnya mana? Ini dia dalilnya. Merujuk ke sini, ke hadis yang kita baca ini. Jadi kita langsung baca sumber aslinya. Berada dari Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Bahkan Ibnu Hajar rahimahullah taala mengambil hadis ini dalam kitab Bulughul Maramnya, dan beliau mengatakan akhrajahul khamsah wa sahhahu At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim, dikeluarkan oleh 5 imam dan disahkan Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dan Hakim. Baru kita lanjut ke hadis berikutnya. Sekarang bahasan tentang usia kambing domba, atau bahasan tentang jaza' min ad-dha'n. Bab ma jaa fil jaza'i min ad-dha'n. Bab membahas tentang al-jaza'. Kita lihat dulu makna al-jaza'. Al-jaza' ini ada 2 makna. Yang pertama mengatakan yang belum genap 1 tahun, umurnya belum 1 tahun. Ada yang mengatakan jaza' itu maksudnya anak domba yang berusia 6 bulan. Ada yang mengatakan 8 bulan, ada yang mengatakan 10 bulan, ada yang mengatakan 7 bulan. Intinya anak domba. Terjadi khilaf di sini, boleh ataukah tidak berkurban dengan anak domba. Kalau bahasa dunia sate, kambing muda, kan begitu. Baru berusia 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, dagingnya sedang empuk-empuknya untuk di sate. Boleh atau tidak berkurban dengannya. Tapi istilah jaza' ini untuk domba saja. Ini perlu diperhatikan, tidak masuk ke kambing.
Kalau kambing ma'iz bahasa Arabnya. Yang dibahas di sini ad-dha'n. Berarti Imam Tirmidzi berkata, babu ma jaa'a fil jadha'i min ad-dha'n fil adahi. Bab membahas tentang anak dari kambing domba dalam berkurban. Jadha' itu anak domba artinya. Jadha' itu anak kambing. Nah, batasan jadha' ini berapa? Khilaf di situ. Ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang setahun ke atas, sudah lengkap setahun tapi masuk ke atas. Ada yang bilang belum setahun tapi masih umur 8 bulan, 7 bulan. Nah, ini kabar gembira untuk yang kantongnya pas-pasan. Lebih mahal mana jemaah? Kambing yang sudah dewasa atau yang anak? Lebih mahal mana? Yang dewasa kan? Kalau yang di bawah setahun baru 7-8 mungkin dapat kita 1 juta. Yang mepet-mepet uangnya ya bisa itu jadi opsi. Nah, ini untuk kontrakan, untuk ini, untuk cicilan ini, ada sisa nih. Alhamdulillah, ya anaknya saja cari yang murah. Kalau malu panitia terlalu kecil, pas disebut namanya fulan, ya kecil banget dompetnya, jadi di rumah aja. Ya, siapa tahu kan bisa saja terjadi seperti itu. Dan itu salah satu bisa masuk riya. Hati-hati, bisa masuk riya jemaah. Masya Allah, itu si fulan kambingnya besar banget. Ya kalau nggak kuat iman ikhlasnya di hatinya, siapa dulu dong saya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati ngumpulin ke panitia itu harus ikhlas. Kan nanti perangnya ketika dipanggil namanya sama Junad yang jadi panitia. Haji fulan, Masya Allah, Haji fulan kambingnya besar. Dalam hati dia langsung mengembang dadanya, alhamdulillah, ya saya. Riya kan jadinya, sum'ah jadinya. Bahaya atau tidak jemaah? Bahaya. Kalau nggak ikhlas nggak diterima sama Allah Taala. Kelihatannya doang kita berkorban tapi tidak diterima. Sapi besar limusin, orang terbelalak, sapi siapa itu? Haji biasa tuh, si haji yang punya itu korban. Hati-hati. Kita ini ibadah bukan untuk pamer. Tapi seandainya ini yang mepet duitnya bisa jadi opsi nih hadis ini nanti. Ya masih anakan itu murah, yang usianya 7 bulan atau 8 bulan belum setahun. Ad-dha'n dan jadha' min ad-dha'n. Nggak ada yang jual ya. Ya kali barangkali kalau nemu. Baik. Hadisnya berbunyi qala hadatsana Yusuf bin Isa. Ini sudah azan ya? Baik. Qala hadatsana Yusuf bin Isa qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Utsman bin Waqid an Kidam bin Abdul Rahman an Abi Kibash. Ini namanya Abi Kibash. An Abi Kibash. Qala jalabtu ghanaman juz'anan ila al-Madinah fakasadat alayya pada tulisannya falaqitu. Ini hilang hurufnya. Fakasadat alayya falaqitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu fasa'altuhu faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ni'ma aw ni'matil udhiyatu al-jaza'u min ad-dha'n qala fantahabahu an-nas. Silakan azan dulu. Baik. Kita lihat dalil yang menyebutkan tentang
bolehnya berkurban dengan al-jaza' min ad-dha'n, ini anak dari kambing domba. An Abi Kibash, dari Abu Kibash, beliau berkata, jalabtu ghanaman juz'anan ila al-Madinati, aku pernah membawa kambing juz'anan. Kambing di sini maksudnya kambing Kibash. Juz'anan, yang mereka kambing-kambing ini masih jaza. Juz'anan itu jamak dari jaza, masih anak-anak, masih di bawah 1 tahun. Ilal Madinah, ke kota Madinah. Ya, ini Abu Kibash di sini posisinya datang ke Madinah untuk jualan. Dia bawa kambing ke Madinah untuk dijual. Tapi sayangnya kambing-kambing beliau masih kecil, masih juz'an, masih jaza semuanya. Fakasadat alayya, akhirnya saya rugi, kata beliau. Tidak ada yang beli. Sudah dibawa ke Madinah untuk dijual, tidak ada yang beli. Ya, jadi wajar orang jual beli, kadang untung, kadang rugi. Ya, ini sahabat, mungkin ini sahabat Nabi barangkali, atau mungkin beliau tabi'in, datang ke Madinah, jualan rugi. Sebabnya apa? Ternyata tidak ada yang beli anak kambing. Rata-rata orang kurban di atas jaza. Falaqitu Abu Hurairah fasa'altuh, kemudian aku bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Faqala, bagaimana wahai Abu Hurairah tentang anak-anak domba saya ini? Kemudian Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'ma aw ni'matul udhiyah al-jaza'u min ad-dha'n, sebaik-baik kurban itu ialah al-jaza' min ad-dha'n, anak kambing Kibash. Qala fantahabahun nas, setelah orang-orang mendengar fatwa Abu Hurairah, langsung dibeli kambingnya Abu Kibash ini sampai habis. Orang berlomba-lomba untuk membeli anak dombanya. Ya, berarti ini ceritanya tadi sebelum ditahu tidak ada yang beli. Setelah dipopulerkan oleh Abu Hurairah bahwasanya boleh berkurban dengan jaza, orang-orang di Madinah membelinya beramai-ramai. Hadis ini bermasalah tadi, dia tidak sahih. Di situ ada beberapa rawi yang dhaif. Dan ada rawi yang majhul, tidak diketahui siapa orangnya. Itu Abu Kibash tadi itu. Abu Kibash ini tidak diketahui seluk-beluknya siapa. Ada tokoh di sanad ini yang tidak diketahui dan dia posisinya bukan sahabat, karena yang dia temui adalah Abu Hurairah, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini didhaifkan oleh Abu Dawud, dan itu cukup sebagai hujjah bahasanya hadis itu dhaif. Tapi meskipun dhaif, Imam At-Tirmidzi meriwayatkannya dalam sunannya, karena ada hadis lain nanti setelahnya ini yang mendukung hadis ini sehingga maknanya menjadi sahih. Dari itu Imam Tirmidzi berkata, wal amalu ala hadza inda ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim, dan inilah yang diamalkan oleh ahli ilmu dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selainnya, bahwasanya anak kambing domba itu sah untuk dijadikan kurban.
Hadis yang sahih yang mendukung hadis yang tadi itu adalah hadis setelahnya, yaitu qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Al-Laits an Yazid bin Abi Habib an Abi Al-Khair an Uqbah bin Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tahu ghanaman yaqsimuha ala ashabihi dhahaya fabaqiya atud aw jadyun. Jadi dari Uqbah bin Amir, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada beliau kambing untuk dibagikan kepada para sahabatnya, kawan-kawannya, untuk dijadikan sebagai kurban. Nah, ini bentuk kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uqbah bin Amir diberi beberapa ekor kambing banyak oleh Nabi. Ini kambing bagikan ke kawan-kawanmu untuk dijadikan kurban nanti. Itu kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi-bagi kambing. Subhanallah. Sekarang orang bagi jersey aja untuk nyoblos senengnya. Dia puja-puja sampai 5 tahun. Oh, ya diberiin kaos dulu sama itu. Padahal maunya Nabi tidak, Nabi membaginya karena kedermawanan sebagai syiar. Fabaqiya atudun aw jadyun, maka tersisalah dari kambing-kambing itu atud. Atud ini anaknya kambing, bukan anaknya domba. Kalau anaknya kambing domba namanya jaga. Kalau anaknya kambing namanya atud. Ingat, kambing itu maksudnya adalah yang warna-warni itu loh, yang bulunya kayak sapi. Kalau doan itu yang kibas. Nah, anaknya kambing yang kayak bulunya sapi tadi itu namanya atud. Namanya atud. Jadyun juga begitu, anaknya dari kambing, ma'iz. Fa dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala dhahi bihi anta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kemudian, dhahi bihi anta, sembelih saja olehmu. Nah, ini hadis hasan dan sahih. Dikutip Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Waqi', Imam Tirmidzi menukil perkataan ulama salaf. Imam Waqi' Ibnul Jarrah, yakni gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru namanya Waqi'. Itu yang ceritanya sering kita dengar, syaqautu ila Waqi' an su'a hifzi. Aku mengeluh kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Maka aku disuruh meninggalkan maksiat. Fa arsyadani bi tarkil ma'asi. Aku disuruh untuk tinggalkan maksiat. Jadi maksiat ini banyak sekali dampaknya jamaah. Ilmu tidak masuk, ilmu hilang, dagangan jadi susah laku, bisa jadi. Corona nggak pergi-pergi, itu maksiat di mana-mana. Imam Waqi', yang Tirmidzi menukil dari Imam Waqi'. Ini fikih lebih tinggi lagi, menukilnya ulama salaf. Al-jaza'u min ad-dha'n yakunu ibna sanah aw sab'ati ashhur. Jaza dari anaknya kambing domba itu usianya setahun atau 7 bulan. Tadi yang tadi kita sebutkan. Ada riwayat dari Uqbah bin Amir yang menyebutkan riwayatnya itu berbunyi fabaqiya jaza'atun, yang tersisa dari kambing-kambing yang dibagikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah jaza'ah yang tidak diambil oleh teman-temannya atau sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan Uqbah bin Amir, kalau tidak ada yang ambil ya sudah, kamu saja yang ambil, dhahi bihi anta, kamu berkorban dengannya. Ini hadis sahih Bukhari, hadisnya sahih. Jadi meskipun hadis yang awal tadi yang ada Abu Kibash itu dhaif, tapi maknanya sahih dengan adanya hadis dalam sahih Bukhari dan Muslim.
Nah, itu maksudnya salah satu syarat boleh beramal dengan hadis yang dhaif itu ada hadis lain yang menguatkan dia, sehingga bukan lagi dhaif secara menyeluruh, tapi dia punya asal dalam hadis meskipun bukan hadis yang tertentu. Baik, ini faedah untuk kita bersama menjelang kurban ini, dan perlu untuk dipopulerkan kepada masyarakat dan teman-teman supaya tidak berkecil hati. Kalau ada yang jual anak domba, bismillah, itu saja. Kalau malu ke panitia, ya udah di rumah anak kecil sama keluarga. Baik. Baru majal isyraf al-udhiyah, bab bahasan tentang berkongsi dalam berkurban. Nanti ini bahasan tentang berapa orang sapi. Ini kita bahas insyaallah taala di majelis berikutnya. Wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini kajian kita. Semoga ada keberkahan dan manfaat. Semoga Allah mengangkat dan menghindarkan kita dari wabah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.